warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan Syariah kelas 3B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dosen pengampu Fatur Rahman Al-Banjari, SEME, dengan beranggotakan yang pertama Yunasti Andika Agustin, NIM 12640620150. Yang kedua Melinda Indrasari, NIM 1264062010058. Yang ketiga Septiana Sari, NIM 1264062010082. Konsep dasar dan sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam revitalisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga atau rate of interest. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan di pedesaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 32 garis miring 36 garis miring KEP garis miring DIR garis miring 1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah? Yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi rendah. Yang kedua, meningkatkan lapangan pekerjaan terutama di kecamatan-kecamatan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang keempat, mengurangi urbanisasi. Materi selanjutnya adalah karakteristik BPRS. Karakteristik BPRS dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tidak menggunakan instrumen bunga. Yang kedua, menggunakan metode bagi hasil dan jual beli. Yang ketiga, melarang kegiatan yang bersifat spekulatif, di mana spekulatif adalah berpikir yang tidak membutuhkan data atau fakta benar. Yang keempat yaitu senantiasa terkait dengan sektor real dan hanya memberikan pembiayaan yang halal. Selanjutnya yaitu kegiatan usaha BPRS. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan
akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad yang lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, yaitu memindahkan uang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan nasabah melalui bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Yang kelima, yaitu menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan petujuan Bank Indonesia. Selanjutnya, bank pembiayaan rakyat syariah dapat didirikan atau dimiliki oleh 1. Warga negara Indonesia, 2. Pemerintah daerah, 3. Dua pihak atau lebih sebagai anggota direksi, 1 sebagai komisaris, 1 sebagai DPS atau Dewan Pengawas Syariah, di mana anggota direksi minimal pendidikan yaitu diploma 3 dan 50% diantaranya wajib memiliki pengalaman sebagai operasional perbankan syariah. Yang keempat yaitu Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh warga Indonesia. Materi yang kelima yaitu kendala pengembangan BPRS. Dalam prakteknya, BPRS syariah mengalami berbagai kendala, diantaranya adalah 1. Jika BPR syariah kurang dikenal masyarakat sebagai BPR yang berprinsipkan syariah. Bahkan beberapa pihak menganggap BPR syariah sama dengan BPR konvensional. Oleh karena itu, BPR syariah perlu meneguhkan identitasnya sebagai BPR yang menggunakan prinsip syariah. Yang kedua, upaya untuk meningkatkan profesionalitas kadang terhalang rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh BPR syariah, sehingga proses BPR syariah dalam melakukan aktivitas cenderung lambat dan respon terhadap permasalahan ekonomi rendah. Maka upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia perlu diarahkan di semua posisi, baik di posisi pemegang kebijakan ataupun berposisi di lapangan. Yang ketiga, kurang adanya koordinasi di antara BPRS syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT sebagai lembaga keuangan yang mempunyai tujuan syiar Islam. Tentunya langkah koordinasi dalam rangka mendapatkan strategi yang terpadu dapat dilakukan guna mengangkat ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan framework yang bisa dijadikan acuan di antara lembaga keuangan di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, ataupun pasar dalam melakukan aktivitasnya tanpa menyampingkan keberadaan lembaga keuangan yang lain. Yang keempat, sebagai lembaga keuangan yang memiliki konsep Islam, ini juga bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keislaman masyarakat yang ada di sekitar BPR syariah tersebut. Aktivitas BPR syariah di bidang keuangan seringkali tidak memisahkan waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar Islam. Artinya, aktivitas keuangan BPR syariah termasuk syiar Islam di bidang keuangan, tetapi aktivitas Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat secara umum perlu juga diperhatikan. BPR syariah perlu memprakarsai terbentuknya majelis-majelis taklim dan semacamnya. Yang kelima, bank pengkreditan rakyat syariah. Masih misalkan kesan sistem BPR menggunakan sistem BPRS konvensional. Kata pengkreditan tidak ada dalam terminologi bank dan lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, baik kiranya nama BPR syariah diganti. Yang keenam, strategi pengembangan BPRS. 1. Langkah-langkah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah, bukan saja produknya, tapi sistem yang digunakan perlu diperhatikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPR syariah sendiri dengan menggunakan strategi yang halal, seperti melalui informasi mengenai BPR syariah di media massa. Hal lain yang ditempuh adalah perlunya kerjasama BPR syariah dengan lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan misi BPR syariah untuk mensosialisasikan keberadaan BPR syariah. Yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah serta lingkungan yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan kerjasama di antara BPR syariah atau kerjasama BPR syariah dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus pendek lembaga keuangan syariah. Pusat pendidikan tersebut memiliki tujuan untuk
Sekian dari kelompok kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kesalahan, kami